disampaikan oleh Ustazah Nabila Zainuri, SPDI, MPDI. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pengen pada selamat apa enggak? Kalau pengen selamat ibu-ibu, mohon maaf ketika ada orang uluk salam, maka jawabnya yang ikhlas. Sekarang menunjukkan waktu 22 waktu Indonesia bagian Pajaresu. Emang biasanya Pak, mohon maaf kalau jam-jam segini biasanya pada ngantuk. Betul kan enggak? Diulang salamnya boleh. Kalah ibu-ibu tadi jawab salamnya sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tadi jawab salamnya udah semangat ya Pak ya. Boleh ditingkatkan lagi semangatnya, mudah-mudahan yang jawab salam Nabila doakan insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan insya Allah diberikan oleh Allah keturunan yang salih dan salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah ya Bu ya? Kenceng amat jawabnya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang Nabila muliakan, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz ustazah, para haji dan hajah, para tokoh agama, para pimpinan pondok pesantren, para pengurus masjid dan musola, wabil khusus yang Nabila muliakan Kiai Haji Nur Aziz, Bapak Haji Tusiman, Bapak Kiai Haji Jamal, Bapak Haji Muallim, Bapak Haji Solahuddin, Ustadz Tasdik, Ustadz Suparno, Ustadz Auladi Rosad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Maklum bahwa contekan ya Bu ya, banyak yang disebut daripada salah nama. Yang Nabila muliakan, Nabila hormati para aparatur pemerintah, Bapak Camat beserta staf jajaran atau yang mewakili, Bapak Kepala Pekon beserta staf jajarannya, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita,
para rismawan rismawati, para santriawan santriwati yang punya anak perawan kudu hati. Yang Nabila hormati, bapak-bapak serta ibu-ibu, para jamaah hadirin sekalian, yang mudah-mudahan insya Allah yang sudah hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah turunkan barakah kepada kita, Allah turunkan hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, Allah sudah menggerakkan hati kita datang ke tempat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Insya Allah niatnya ikhlas karena ngaji ya Bu ya, bukan karena ketemu Nabila, bukan. Niatnya ibu datang ke sini ngapain? Ngaji apa ketemu Nabila? Dua-duanya. Kalau bapak niatnya ngaji apa ketemu Nabila? Hati-hati kalau jawabnya ketemu Nabila, Nabila bawa suami ke sini. Mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu, Allah berikan pahala buat kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, karena sudah memberikan nikmat yang senantiasa terkucur kepada kita setiap harinya, bahkan sampai detik ini di malam yang insya Allah mulia, Allah telah berikan keadaan sehat walafiat kepada kita. Alhamdulillah. Ibu bapak hadir ke tempat ini sehat semuanya. Ada yang datang ke sini diantar mobil ambulan Pak? Enggak ada. Ada yang datang ke sini ibu-ibu digendong sama suaminya, ada? Enggak ada. Berarti ibu datang ke sini naik apa? Naik kaki. Kalau bapak-bapak hadir ke sini naik apa? Naik apa? Naik kapal. Kalau bapak dan ibu datang ke tempat ini, alhamdulillah pakai kaki sendiri, jalan pakai kaki sendiri, itu tandanya kita sehat. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf bapak ibu, orang sehat belum tentu afiat. Karena sehat dengan afiat itu beda. Kalau sehat itu terlihat dari jasmaninya kita, tapi kalau afiat dari batinnya kita. Kalau sehat itu terlihat dari badannya kita, kalau afiat itu ada pada lahirnya kita atau dari dalam hati kita. Bu, ibu, alhamdulillah kita hadir ke sini. Mudah-mudahan Allah kasih paket komplit buat kita, sehat jasmani juga sehat rohaninya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lanjut udahan? Iya kan baru sebentar. Bapak dan ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat teriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, seorang Nabi Agung. Beliaulah seorang Nabi yang gak pernah mampir ke Bogor, tapi namanya selalu tersohor. Seorang Nabi yang gak pernah ke Bandung, tapi namanya selalu melambung. Seorang Nabi yang gak pernah ke Lampung, tapi namanya selalu dijunjung. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini insya Allah diberikan oleh baginda Rasulullah syafaat pertolongannya hingga di yaumul kiamah. Amin Allahumma aminnya telat terus. Kalau enggak dikode amin, enggak bilang amin. Bapak dan ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini
Kita kumpul di sini dalam rangka ngaji peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj ini Allah yang menjalankan, baginda Rasulullah yang dijalankan. Mohon maaf ibu yang paling ujung masih sadar apa enggak? Kita hadir di sini Bapak Ibu memperingati peringatan Isra Mi'raj sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah firmankan kepada kita bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kok dalam ayat ini menggunakan kata Isra? Kalau dalam gramatikal Arab biasanya pergi itu macamnya banyak. Yang pertama ada kata dhahaba, artinya pergi Pak, cuma perginya agak dekat. Contohnya ana adhabu ila suq, saya pergi ke pasar. Kira-kira pasar dari sini, dari Masjid Nurul Huda ke pasar jauh tak dekat? Di mana pasarnya? Depan kan ya? Tapi ada juga kata yang berarti pergi, yaitu safar. Contohnya ana usafiru ila Makkah. Pergi artinya cuma perginya agak jauh Pak. Saya pergi ke Mekah, dari Pajar Esok ke Mekah jauh tak dekat? Jauh. Jalan kaki nyampe? Kalau ke pasar nyampe kan nggak jalan kaki? Maka kalau kata sarra yasri itu perginya jauh malam hari tapi waktunya singkat. Maka kalau ibu-ibu suka berantem tangga sama suaminya? Nggak suka tapi sering. Berantem sama suaminya Pak, ribut dalam rumah tangga, malam-malam ibu ngebungkusin baju di dalam tas, mau pergi. Begitu pergi keluar rumah ada tetangga ngeliat, Bu mau pergi kemana? Ibu jawab mau Isra. Perginya malam hari, tapi besok juga udah pulang lagi karena sebentar doang perginya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kumpul di majelis ini dalam rangka mengenang peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mohon maaf, Nabila mau tanya, peristiwa Isra Mi'raj terjadinya ketika baginda Rasul di Mekah apa di Madinah? Matanya memelotot, ditanya diem aja. Sadar tak enggak Pak? Sadar apa terkesima ngelihat Nabila? Terjadinya di Mekah atau di Madinah Bu? Enggak kompak jawabnya. Mekah atau Madinah? Mekah. Pertanyaan yang kedua, kenapa peristiwa Isra Mi'raj terjadinya di Mekah bukan di Madinah? Kenapa Pak? Sama aja, matanya melotot tapi ditanya diem aja. Kata orang-orang kafir Quraisy, Pak, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah cerita bohong yang dikarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau
Kalau memang demikian adanya Bapak Ibu, pastilah tentu peristiwa Isra Mi'raj terjadinya di Madinah, bukan di Mekah. Kenapa demikian? Karena ketika baginda Rasul sudah di Madinah, pengikut baginda Rasul banyak. Tentu ketika baginda Rasul menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, maka pengikutnya akan langsung percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kenapa justru terjadinya di Mekah? Ketika masyarakat muslim itu diboikot sama orang-orang kafir Quraisy 13 tahun lamanya Bapak Ibu, makanan dibatasi, pernikahan dilarang, tapi justru terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Dari hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan, ingin menunjukkan siapa orang yang benar-benar setia percaya kepada baginda Rasul, bukan menunjukkan orang-orang yang pura-pura ngikut-ngikut doang kepada baginda Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu mengabadikan orang-orang yang percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsan. Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang setelahnya Allah memuji mereka, Allah mengagungkan mereka. Apa kata Allah Pak? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Lanjut udahan. Mohon maaf sebelum dilanjut, biasanya Bapak Ibu pernah melihat Nabila di mana? Di Indosiar. Biasanya kalau di TV dikasih waktu berapa lama? Berapa lama Pak? Di nggak pernah nonton. Di TV berapa lama Pak? 5 menit. Coba dilihat dulu. Kayaknya ini udah lebih dari 5 menit. Lanjut udahan. Mohon maaf kalau dilanjut, biasanya Nabila suka tambah kontrak. Siap kan kayak ditambah kontrak? Siap Bu ya? Bercanda ya Bu ya? Jangan dipikirin ya Bu. Tapi tolong Pak dianggap serius. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kemauannya Allah. Kalau Allah yang sudah mau, maka semuanya bisa terjadi Pak. Contoh lain, Nabi Adam alaihi salam punya bapak tangga Bu. Jawabnya lemes amat. Kue udah dapat belum? Udah habis. Belum beres sudah habis ya Pak ya. Nabi Adam alaihi salam punya bapak tangga Bu? Ibu punya tangga? Kok bisa ada Nabi Adam? Karena Allah yang mau. Contoh lain, Siti Maryam punya suami tangga Pak? Kok bisa melahirkan Nabi Isa? Karena Allah yang mau. Tapi mohon maaf, zaman sekarang kalau ada yang ngaku-ngaku jadi Siti Maryam, jangan percaya. Zaman sekarang mah banyak Bu yang ngaku-ngaku jadi Siti Maryam, bisa hamil, bisa melahirkan, padahal nggak punya suami. Di sini ada banyak. Yang mana orangnya datang dan nggak? Coba ditunjuk. Yang difoto. Zaman sekarang Pak, mohon maaf, kadang-kadang orang ngaku jadi Siti Maryam. Saya sama kayak Siti Maryam. Saya padahal nggak punya suami, tapi bisa ngelahirin.
Kalau dalam kaidah tafsir, mohon maaf, orang yang disebutkan nama beserta bintinya di dalam Al-Quran tidak akan pernah terjadi peristiwa yang dialaminya oleh orang lain. Siti Maryam, Bu, namanya disebut di dalam Al-Quran binti Imran, maka kejadian yang dialami oleh Siti Maryam tidak akan pernah terjadi oleh siapapun juga. Maka kalau zaman sekarang ada yang ngaku-ngaku saya ke Siti Maryam, tanya bintinya siapa? Begitu ditanya saya bintinya binti Mandok. Ada di sini yang namanya Pak Mandok? Enggak ada ya Bu ya. Maka jangan percaya, mudah-mudahan insya Allah lingkungan kita diselamatkan oleh Allah dari perilaku yang demikian. Amin Allahumma amin amin ya Rabbal alamin. Lanjut, udahan. Lanjut. Sampai jam berapa? Jam 12. Waduh, benar-benar tambah kontrak ya Bu. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita datang ke sini dalam rangka ngaji, hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis ilmu. Karena zaman sekarang Bu, mau ngaji godaannya banyak. Zaman sekarang orang kalau mau ngaji biasanya yang keluar tangannya duluan. Begitu keluar pintu, tangannya yang keluar. Iya, mau ngaji tapi gerimis, nggak jadilah masuk lagi. Tapi coba kalau seandainya ada acara dangdutan, gerimis mah gerimis Bu, datang enggak? Ada di sini orangnya. Yang mana? Pakai peci warna apa Pak? Duduknya depan tak belakang. Yang depan bilang belakang, yang belakang bilang depan. Kadang-kadang orang zaman sekarang tuh ngaji males Pak. Ngapain ngaji? Sekarang udah zaman canggih, teknologi informasi di mana-mana. Sekali buka internet apa aja isinya ada. Kadang-kadang orang males ngaji ke ustadz, tapi soal urusan nanya tuh ke ustadz. Ustadz, saya mau nanya Ustadz, kan saya kan ngirim Fatihah buat orang yang meninggal dunia. Kira-kira Fatihahnya nyampe apa enggak ya Ustadz? Ustadz nggak jawab karena ini pertanyaan jebakan Bu. Ustadz nanya balik, kamu kirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustadz. Hari ini balik lagi nggak Fatihahnya? Nggak balik lagi. Kalau nggak balik lagi berarti Fatihahnya nyampe. Ada di sini yang suka nanya begitu ke Ustadz. Kadang-kadang ngaji males Bu, tapi soal urusan nanya ke Ustadz. Ketika kita hadir ke majelis taklim kayak ini, kita datang ke sini biasanya Ibu kalau jam segini di rumah lagi ngapain? Tidur. Kalau bapak-bapak di rumah ngapain? Tidur apa main gaple? Hadir ke majelis taklim seperti ini Bapak Ibu, insya Allah kita dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dosa kita sebagai manusia ini banyak Pak. Dosa kita kepada tetangga, dosa kepada orang tua, dosa suami ke istri, apalagi dosa istri ke suami. Kadang-kadang istri zaman sekarang ngajinya rajin, tapi soal urusan ngelawan sama suami juga rajin. Betul enggak? Kalau istri bapak begitu, coba ditunjuk yang pakai jilbab apa? Kuning. Kuning katanya Bu. Kadang-kadang istri zaman sekarang tuh pamit sama suami mau ngaji, manggil suami nyebutnya apa?
Abi, ayang beb, pamit sama suami, ayang beb, pamit mau pergi ngaji. Itu jemuran, kalau hujan jangan lupa diangkatin. Pamitnya ngaji, tapi sama suami nyuruh. Ada di sini yang begitu ibu-ibu? Coba yang mana orangnya? Kadang ngebangunin suami tuh gayanya aneh-aneh. Istri zaman sekarang, suami lagi tidur, ngebanguninnya, bang, atau manggilnya pah, ayah, bangun, lihat tuh jam berapa. Lah suami lagi tidur suruh lihat jam. Aneh tangga pak. Maka ketika kita hadir ke majelis ilmu, insya Allah dosa kita digugurkan oleh Allah. Amin Allahumma. Yang kedua, keutamaannya kalau hadir ke majelis ilmu, insya Allah pahalanya ditambah. Ada yang pernah nanya ke Nabila, nenek-nenek nanya, Nabila, saya kan udah tua, memangnya masih boleh saya hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, datang ke pengajian boleh? Boleh. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jelas bu, ada di hadis baginda Rasul bahwa yang namanya menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek, lebih baik banyakin datang ke majelis ilmu, banyakin pegang tasbih, banyakin zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita jadi tenang, hati kita jadi tentram. Kalau udah nenek-nenek, mohon maaf, pergi ke mall juga udah gak ada yang ngegodain. Betul tangga nek? Ih, nenek-nenek emang ngangguk. Maka daripada kita nge-mall bu, lebih baik banyakin ngaji, dapat ilmu yang manfaat buat kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Hadir ke majelis ilmu, insya Allah dapat pahala seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Bapak-bapak pernah nyolatin 1000 jenazah? Belum pernah. Datang ke majelis ilmu sama seperti menjenguk 1000 orang sakit. Ibu pernah ngejenguk 1000 orang sakit? Lah emangnya ngejenguk orang sakit tuh nggak pakai modal, minimal jeruk 2 kilo. Kadang-kadang manusia zaman sekarang pak, kalau ngejenguk orang sakit tuh nggak bawa apa-apa. Giliran sampai rumah sakit, makanannya orang sakit dihabisin. Alasannya orang sakit mah nggak doyan makan, mulutnya pahit. Ada di sini yang begitu. Kayaknya main di belakang yang ketawanya gede tadi bisa. Maka bapak dan ibu, hadirlah sering-sering kita ke majelis ilmu. Insya Allah selain dosa kita digugurkan oleh Allah, nambah juga kita pahalanya, terutama nambah juga ilmunya. Alhamdulillah. Ketika kita hidup dengan ilmu, alhamdulillah hidupnya jadi mudah. Betul apa betul? Dengan ilmu hidup kita jadi mudah. Contohnya apa pak? Contohnya sekarang malam ini kita lagi menikmati yang namanya ilmu teknologi, sound system. Kira-kira kalau nggak ada sound system, Nabila ngomong lama-lama lecet nggak ini tenggorokan? Tapi sekarang kita menikmati namanya ilmu teknologi. Kecil pak, tapi sampai ujung kedengeran tangga. Nabila ngomong kedengeran. Zaman dulu kakek nenek kita kalau pergi haji, lama perjalanannya 6 bulan naik kapal laut. Orang-orang masyarakat kampungnya udah pada lupa, dia baru pulang dari haji. Tapi sekarang dimudahkan dengan ilmu teknologi, adanya pesawat Jakarta Jeddah
Lama perjalanan hanya 9 jam. Alhamdulillah. Kalau dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi terarah. Bu, kalau seni hidup kita indah apa enggak ada seni? Indah. Ibu bisa bayangin kalau seandainya kita sholawatan enggak ada seninya. Biasanya kalau sholawatan kan ada seni hadroh, marawis, qosidah, betul tangga. Coba bayangin kalau seandainya kita sholawatan tapi tidak dimasukkan unsur seni. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Enak nggak dengernya? Tapi kalau dimasukkan unsur seni, coba bapak-bapak mah enak aja. Coba Pak dimasukkan unsur seni. Salatullah, salamullah Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Enakan yang tadi apa yang sekarang? Kenceng bener jawabnya. Kalau dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, maka dengan agama hidup jadi terarah. Kita orang Islam, Bapak Ibu, mohon maaf, kalau dalam bahasa Inggris agama itu disebutnya regulation. Ngerti tangga? Regulation itu artinya aturan. Kita orang beragama, Bu, punya aturan. Kita orang Islam semuanya diatur dalam rukun Islam. Yang pertama, lama tanya ngeliatin Nabila tapinya diem aja. Hafal tangga rukun Islam. Kalau nggak hafal kalah sama anak ibu yang masih TK. Rukun Islam 1, 2, 3, 4, 5, hafal alhamdulillah. Kita orang Islam sudah diatur semuanya di dalam agama, Pak. Masuk keluar masjid semua ada doanya. Masuk keluar WC ada adab, ada doanya. Kalau masuk WC dahulukan kaki kiri, keluar kaki. Masalahnya diaplikasikan tangga, dipakai tangga. Kalau anak santri, Pak, nih ada ilmunya, makan satu nampah. Biasanya kan kalau di pesantren tuh makannya bareng-bareng. Satu tampah isinya 4-5 orang. Ini ada ilmunya. Kalau makan bareng-bareng sama teman satu pesantren, misalnya 4 orang satu tampah, ada adabnya. Yang pertama, suapannya dikecilin. Jangan makan sama teman satu nampan, suapannya gede-gede, temennya nggak kebagian. Yang kedua, adabnya jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Teman lagi makan, diliatin aja. Kayaknya nih orang 3 hari nggak makan. Yang ketiga, kalau memang jatah kita di situ, Pak, ya di situ-situ aja. Paling maju mundur, maju mundur. Jangan ke samping, punya teman kita dikorek-korek sampai longsor. Ada anak santri di sini yang suka begitu. Semuanya ada adabnya, semuanya ada aturannya. Bahkan mohon maaf, kita suami istri, Bapak Ibu, kalau mau berhubungan semuanya ada adabnya, ada doanya. Cuma kadang suka nggak keburu kebaca. Iya tangga. Tuh kan bapak-bapak kenceng jawabnya iya. Baginda Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, Pak. Baginda Rasul tuh tipe suami romantis. Kalau mau berhubungan sama istrinya, dipegang kepala
istrinya Pak sambil dibacakan doa. Romantis tangga Bu? Romantis tangga? Suami ibu pernah tangga begitu? Gak pernah. Keterlaluan. Habis pulang dari sini jangan lupa ya Pak ya, diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cocok tangga? Lanjut udahan? Lanjut. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita orang beragama masih banyak contoh yang lainnya. Betul tangga? Contoh lain, misalnya kita lagi di majelis seperti ini Bu, kita lagi kumpul kayak gini Pak, tiba-tiba ngedengar ada orang buang angin. Dalam Islam diajarkan yang dengar bunyinya disuruh pura-pura nggak dengar, yang nyium baunya disuruh pura-pura nggak nyium. Saking indahnya Islam sampai begitunya Bu. Kalau kita ngaji nih, mohon maaf Pak, jadi kentut atau buang angin itu ada banyak macamnya. Yang pertama, ada kentut atau buang angin yang bunyinya gede tapi baunya enggak ada. Yang kedua, ada yang bunyinya kecil tapi baunya luar biasa. Yang ketiga, ada yang disebut namanya kentut terpaksa. Udah ditahan, kelepasan juga, makanya bunyinya ketiut. Yang keempat, ini ada kentut ekstrim. Bunyinya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau? Karena setelah bunyi, ada yang ngikut ujungnya. Kalau bahasa Mandarin itu disebutnya cepirit. Tahu tangga Ibu? Maka Bapak dan Ibu, kalau kita ngaji itu luar biasa, betul tangga. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini kita kumpul di sini dalam rangka ngaji yang mudah-mudahan Allah turunkan barokah dan hidayahnya buat kita. Amin Allahumma. Balik lagi ke peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah. Maka yang penting Bapak Ibu adalah bertambah lagi ibadah dan amal solih kita, terutama sholatnya kita. Kenapa demikian? Karena pesan atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung kepada baginda Rasul ketika adanya peristiwa Isra Mi'raj, ini adalah perintah menunaikan sholat. Pada awalnya Pak, sholat itu 50 waktu. Maka sampai akhirnya 5 waktu 17 rakaat buat kita melaksanakan sholat wajib. 50 waktu, banyaknya kira-kira sanggup enggak? Jangankan 50 waktu, kadang yang 5 waktu suka kelewatan ya Bu. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, kalau isya ketidur. Tapi insya Allah kalau masyarakat di Pajaresuk, khususnya di Masjid Nurul Huda, Nabila yakin jamaahnya kalau soal sholat rajin-rajin. Apalagi bapak-bapaknya kalau sholat subuh rajin. Kok yang amin juga? Yang amin kok cuma 3 orang?
kurang kompak. Apalagi jamaah bapak-bapak di Masjid Nurul Huda, kalau sholat subuh rajin semuanya. Amin. Pernah Nabila mau lewat ke sini sholat subuh, begitu lewat sini udah nggak bisa masuk lagi Pak, dikunci, bukannya penuh. Maka bapak dan ibu, mari sama-sama kita laksanakan sholat. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat? Karena sholat itu adalah ibadah yang langsung perintahnya dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Orang yang rajin sholat, Bu, berarti rajin doa. Orang yang rajin doa kepada Allah berarti rajin minta. Orang yang rajin minta, insya Allah sering dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Tapi mohon maaf, mintanya mesti pakai gerakan dan ucapan. Contoh, ibu punya anak punya tangga, apa pada masih gadis? Anak punya anak ibu datang, Bu, ibu minta, kira-kira ini minta apa? Belum tentu, siapa tahu minta sepeda. Kalau nggak pakai ucapan susah, maka kalau berdoa pakai gerakan, pakai ucapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Sebelum dilanjut mau tanya dulu, di sini lagi musim apa? Panen. Baru kali ini, Bu, Nabila dengar di Pajaresuk mah luar biasa, musimnya ada 3. Biasanya Indonesia kan punya musim kemarau, hujan. Kok di Pajaresuk ada musim panen? Hebat ya Bu ya. Jadi musim apa sekarang? Panen lagi. Kemarau tak hujan. Kemarau tak hujan. Kemarau. Jadi di sini nggak pernah hujan. Kadang-kadang. Kalau sekarang musim apa di sini? Nggak mau dengar bapak-bapak. Bandel bapak-bapak. Musim hujan apa kemarau? Kemarau. Kalau dibilang musim kemarau, percaya Nabila Pak. Karena nggak ada air, kering di tenggorokan, nggak kering, nggak ada air. Nah, ya. Tinggal ada orang matanya melotot, mulutnya mangap, tangannya telentang lebar, kakinya juga lebar. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu meninggal dunia, dimandikan oleh pengurus jenazah, disiram airnya mulai dari kepala sampai kakinya. Malaikat datang ngebisikin, anak Adam, dam. Menggema Pak. Mana tubuhmu yang dulu semasa di dunia kekar, gagah, sekarang lemas, tidak berdaya. Ditutup hidung pakai kapas, kuping, mata, semuanya ditutup, dimasukkan ke dalam kain murah warnanya putih. Sekarang hidup di dunia, ibu-ibu pakai kerudung warnanya merah, hijau, kuning, ungu, pink. Harganya mahal, 500.000 rupiah, 1 juta. Tapi nanti ketika sudah meninggal dunia, kita semua pakainya warna sama, warna putih. Harganya murah, namanya kain. Selesai dikafani, dimasukkan ke dalam kendaraan angker, namanya keranda. Kalau di sini namanya apa Pak? Banduso. Dimasukkan ke dalam banduso. Benar enggak?
Gula makan orang Banten ya Pak ya. Kalau orang Banten tuh nyebutnya katil, bukannya banduso. Dimasukkan ke dalam banduso, betul Bu? Banduso ini punya simbol, siapa masuk pasti mati. Lah bener kan enggak? Salah kan ngomong. Ada orang hidup masuk, ada? Ada tak orang hidup mau masuk Bu? Maka disebut kendaraan angker. Kenapa? Karena penumpangnya 1, supirnya 4. Bapak-bapak kalau naik mobil supirnya berapa? Penumpangnya. Tapi kalau banduso Pak, penumpangnya 1, supirnya 4, betul? Di dunia kita punya harta, punya keluarga. Begitu meninggal dunia Pak, keluarga, anak banyak. Coba tanya, siapa kalau Bapak meninggal dunia yang mau ikut masuk ke dalam kubur? Ada tangga anak Bapak yang mau? Ibarat kata Bu, suami cintanya cinta mati sama kita. Begitu kita seorang istri meninggal dunia masuk ke dalam kubur, suami kita emang nangis. Tapi nangisnya paling cuma 7 hari. Besoknya juga udah kawinlah. Waduh, senang Bapak kalau dikode begitu ya Pak ya. Ibarat kata pesan keinginan Bapak tersampaikan. Betul tangga? Punya harta banyak, mobil, rumah bertingkat. Kalau meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, gak ada yang dibawa. Mobil bagus juga Pak, parkirnya di pelataran kuburan. Gak ada yang ikut masuk ke dalam kubur, betul apa enggak? Maka yang ikut sama kita adalah amal perbuatan. Begitu masuk ke dalam kubur, malaikat rahmat sebelum datangnya malaikat mungkar nakir nanya, ngomong kepada sang mayat, utlubil hasanah, catat semua kebaikanmu selama di dunia. Dicatat. Pada hari Selasa malam Rabu, saya pergi ke Masjid Nurul Huda buat pengajian peringatan Isra wal Mi'raj. Susunan acaranya yang pertama pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi, ketiga sambutan, keempat salawat Nabi, kelima tausiah, keenam doa terakhir penutup. Ditulis semuanya. Selesai nulis, datang malaikat mungkar nakir. Kalau yang meninggalnya orang solih Bapak Ibu, maka malaikat mungkar nakir mau nanya man rabbuka, susah keluarnya. Kata malaikat nakir, kenapa Kar? Nggak tahu nikir. Kalau udah CS mah boleh Pak, manggil Kar sama Kir tuh boleh. Udah CS. Dari tadi mau nanya man rabbuka, oh susah amat keluarnya ya. Coba saya, kata malaikat nakir, sama Pak, susah keluarnya. Akhirnya ngadu kepada Allah. Ternyata yang meninggal ini adalah orang yang solih. Insya Allah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka hadiah syurga terindah sudah disiapkan. Amin Allahumma. Tapi kalau seandainya yang meninggal ini Pak, yang tadi senang cekek botol, ditanya man rabbuka, buhra. Ditanya waman nabiyuka, I don't know. Kata malaikat
malaikat mungkar udah kita bogem aja ini mayat. Angkat palunya malaikat nakir, dihantamkan kepada sang mayat, maka tulang belulang, kulit terpisah. Teriak sang mayat, "Ya Rabb, seandainya saja aku bisa dihidupkan kembali, maka berjanji akan senantiasa beribadah kepadamu, rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah." Tapi apa daya Pak, nasi sudah menjadi bubur, sang mayat sudah berada di dalam. Maka dari itu, sekarang kita mengadakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sama-sama kita perbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maknai peringatan ini dengan sebaik-baiknya. Ngomong-ngomong, udah jam berapa sekarang? Udah jam 11 lewat 10 menit. Lanjut tak udahan? Lanjut. Memaknai peringatan Isra Mi'raj, yang pertama, catet. Bawa buku tangga, Bu? Pulpen bawa? Kalau Bapak buku bawa? Pulpen? Mana pulpen? Oh, pulpen rahasia. Yang pertama, memaknai peringatan Isra wal Mi'raj, pereratlah ukhuwah Islamiyah. Sama-sama kita baguskan hubungan kita sesama saudara muslim, apalagi yang tetangga. Mohon maaf Bapak, merupakan anak kelima dari 9 keluarga atau 9 saudara. Yang satu ada di Jawa, 2, 3 di Jakarta, yang keempat ada di Bandar Lampung, 6, 7, 8, 9 ada di Palembang. Kira-kira kalau Bapak Ibu kesusahan, tinggalnya di Pringsewu, di Pajaresuk, yang nolongin pertama kali siapa? Tetangga. Makanya sama tetangga jangan dimusuhin, jangan dicemberutin. Ngeliat tetangga pulang dari pasar beli kulkas, dia yang kedinginan. Ngeliat tetangga pulang dari pasar beli motor, dia yang bibirnya jontor. Betul apa enggak? Ingat pesannya Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, jadilah kalian 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. Kenapa begitu Pak? Yang namanya telinga sampai lebaran monyet gak bakalan pernah ketemu. Betul kan enggak? Tapi kalau tangan, yang satu gatel, yang satunya ngegarukin, yang kanan sakit, yang kiri ngobatin. Betul kan enggak? Maka ingat pesan Imam Al-Ghazali, kita dalam bermasyarakat mestilah akur-akur, cocok apa enggak? Kayaknya jawabnya udah mulai ngantuk. Cocok tak enggak? Kurang semangat. Cocok tak enggak? Marah ya Bu ya? Yang kedua, memaknai peringatan Isra Mi'raj, harus ingat Pak, inti utama dari peringatan Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Betul apa betul? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Maka kita ketika melaksanakan sholat, di dalam gerakan sholat itu ada falsafahnya, ada filsafat, ada makna yang terkandung di dalamnya. Nah, bila mau tanya sama Bapak sama Ibu, anggota tubuh kita yang paling mulia dari mulai kepala sampai kaki itu bagian yang mana? Yang mana? Mulut.
Udah kenceng salah lagi. Yang mana Pak? Mana Bu? Kepala. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak foto buat KTP, gambar fotonya gambar apa? Ada yang gambarnya jempol kaki. Saking mulianya kepala kita. Tapi mohon maaf, ketika melaksanakan gerakan sholat, sujud kita kepada Allah, ini kepala yang katanya paling mulia, letaknya ada di bawah, bahkan lebih rendah daripada punggung kita. Betul apa enggak? Diajarkan kita Pak, dalam sholat kita diajarkan bahwa ketika kita hidup di dunia nggak boleh sombong. Dalam gerakan sholat ada gerakan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Diajarkan kita Pak, ketika melaksanakan sholat ada gerakan salam ke kanan, salam ke kiri. Filsafatnya diajarkan kalau hidup sering-sering tengok kanan, tengok kiri. Kenapa? Takut ada tetangga yang kesusahan, takut ada tetangga yang butuh pertolongan. Betul apa betul? Maka mari sama-sama Bapak Ibu. Bu, ngantuk? Hati-hati kalau lagi di majelis taklim ngantuk. Biasanya malaikat Israel datangnya cepat. Yang penting hadir ngaji ya Bu ya. Hadir aja, ikutin aja kata ustadznya. Kata ustadznya, Bu besok bawa kitab, Ibu bawa. Bu buka kitab, Ibu buka. Bu udah ngajinya tutup kitab, tutup. Ibarat kata mau ngajinya itu jiping, tahu jiping? Ngaji kuping boleh. Jider, ngaji sambil nyender silahkan. Atau jiler, tahu jiler? Apa jiler? Apa Pak? Ngaji sampai ngiler. Ada yang ngajinya sampai ngiler malam ini. Yang penting datang ngaji, mudah-mudahan walaupun matanya merem tapi kupingnya dengar, disampaikan oleh Nabila, diamalkan oleh Bapak Ibu setelah sampai pulang dari sini. Amin Allahumma. Ada pantun bunyinya begini. Jalan-jalan ke Kanada kurang kompak. Jalan-jalan ke Kanada ngelihat anak kecemplung sumur. Jangan lama-lama ngeliatin Nabila, takut nanti malam nggak bisa tidur. Yang belakang tuh tim suksesnya Nabila Pak. Maklum tepukan tangannya paling kencang. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini Bu, kalau Isra itu perjalanan maju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi yang namanya Mi'raj ini perjalanan naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka mudah-mudahan dengan adanya peringatan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan iman kita semakin maju dan naik. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bisa pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Bukit Safa Marwah, mabit di Mina dan Musdalifah, pergi tur ke Laut Merah, jalan-jalan ke Jeddah, pulang dari Mekah ke Beli Sawah, punya rumah yang megah, mobil mewah, harta berlimpah, rezeki yang berkah, anak-anak solih-solihah,
dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Kue talam, kue getuk. Karena waktu udah malam, mata udah mulai kompak jawabnya. Nabila paham ibu bapak habis panen. Biasanya kalau habis panen tuh malamnya ngantuk. Iya tangga. Tapi malam ini alhamdulillah bapak-bapak nggak ngantuk, malah seger karena ngelihat Nabila. Ngaku tangga. Nggak. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang Nabila sampaikan ada manfaatnya. Tentu ada salah khilaf kata perbuatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ikhlas memaafkan. Allah pun ridho mengampuni. Amin Allahumma. Pantun sekali lagi boleh? Kalau ada sumur di boleh Nabila menumpang nyuci. Kalau ada acara beginian, boleh dong Nabila diundang lagi. Ma'assalamah ila liqa. Unzur maqala wala tangzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nabila akhiri, mau dikasih pantun lagi? Ada gundurwo kelilit kawat. Yang horor malam-malam. Ada gundurwo kelilit kawat. Kawat dipasang, ditari jemuran. Kurang kompak cakep. Jawab salam Nabila dengan semangat. Yang gak semangat pulangnya bisulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.